Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nilohdina Make Hedayanti dengan NIM 2301541034. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan yang muncul berkaitan dengan kealaman seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh manusia sendiri. Salah satunya adalah penggunaan plastik sekali pakai. Mungkin tidak kita sadari, penggunaan plastik sekali pakai merupakan salah satu dari sekian banyaknya sumber pencemaran lingkungan. Selama ini, kita sudah terlalu bergantung dengan yang namanya plastik untuk kebutuhan sehari-hari. Plastik ini sangat sulit terurai serta bisa mencemari tanah, sungai, dan lautan selama berabad-abad. Hal ini akan mengancam ekosistem alam dan keanekaragaman hayati yang kita miliki. Namun, tentu saja kita belum terlambat dalam menyikapi permasalahan tersebut. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah dari keadaan ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah kecil namun berarti, kita dapat berkontribusi dalam melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Maka dari itu, kita perlu mengenal lebih dalam dampak yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai. Dalam video ini, saya akan memaparkan topik yang saya bahas dalam bentuk PowerPoint dan menayangkan sedikit video yang berkaitan tentang pemakaian plastik sekali pakai, karena hal ini masih saya temui di lingkungan rumah saya. Baik, sesuai dengan topik, pertama saya akan membahas lebih lanjut tentang pengaruh plastik sekali pakai terhadap lingkungan kita. Saya akan membagikan dampak-dampak penting serta cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mengurangi dampak buruk dari plastik sekali pakai. Pertama, kita akan masuk dan mengenal terlebih dahulu dampak-dampak yang disebabkan dari penggunaan plastik sekali pakai. Di awal, saya sudah menjelaskan bahwa dampak pertama dari penggunaan plastik sekali pakai adalah mereka ini tidak dapat terurai selama bertahun-tahun lamanya dan akan mencemari lingkungan sekitar kita. Selain itu, plastik sekali pakai juga berkontribusi pada masalah krisis limbah global yang sedang kita hadapi saat ini. Setiap tahunnya, jutaan ton plastik berserakan di darat dan di lautan, mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk-makhluk laut dan mengganggu ekosistem bumi. Plastik sekali pakai memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan laut. Ribuan hewan, mulai dari burung hingga mamalia air, seringkali salah mengira potongan-potongan plastik sebagai makanan. Ini mengakibatkan cedera fisik serius, bahkan kematian, serta mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut. Lalu, dampak lainnya adalah plastik sekali pakai dapat terlibat pada masalah kesehatan manusia. Bahan kimia berbahaya yang terdapat pada plastik akan terlepas dan terkontaminasi ke makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ini dapat mengakibatkan risiko serius terhadap kesehatan, termasuk penyakit kronis seperti kanker dan penyakit serius yang berjangka panjang lainnya. Selain itu, produksi plastik membutuhkan minyak bumi yang dimana seharusnya digunakan secara bijak. Produksi plastik sekali pakai membutuhkan konsumsi energi yang besar, mengontribusikan pada pemanasan global. Proses pembuatan dan pembakaran plastik melepaskan polusi udara berbahaya, memberikan tekanan tambahan pada kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Jadi, kita sudah banyak menemukan contoh dari penggunaan plastik sekali pakai yang mencemari lingkungan sekitar kita. Dan ini adalah salah satu botol yang terlihat sudah lama karena sudah tidak bening lagi. Namun bisa dilihat bahwa dia sama sekali tidak terusak dan sudah dipastikan ini akan lama terurainya.
Pencemaran lingkungan oleh plastik sekali pakai ini sangat mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, dampak kesehatan manusia menyoroti hubungan antara plastik dan masalah kesehatan jangka panjang. Peningkatan kesadaran akan hal ini penting untuk memotivasi tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak yang terjadi? Jujur, teman-teman, sangat banyak solusi yang kita bisa lakukan dan terapkan guna mengurangi dampak dari penggunaan plastik sekali pakai ini. Namun, di sini saya akan memaparkan beberapa solusinya. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan dari plastik itu sendiri. Kita bisa menggantinya dengan produk yang dapat digunakan kembali seperti tumbler, kotak bekal dari stainless steel, serta tas belanja berbahan kain. Selain menggunakan produk bahan tertentu, kita bisa memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Dengan menerapkan penggunaan produk seperti ini, setidaknya kita sudah bisa mengurangi dampak dari penggunaan plastik sekali pakai. Lalu, jika ingin berkontribusi besar dalam meringankan penggunaan plastik sekali pakai, kita bisa berpartisipasi dalam organisasi lingkungan yang berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sudah banyak organisasi atau gerakan seperti ini yang kita temui di mana-mana. Dan ini adalah saatnya untuk kita mendukung serta membantu untuk mempromosikan regulasi yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai di tingkat lokal, nasional, atau bahkan global. Lalu, selain berpartisipasi, kita juga perlu yang namanya mengedukasi tentang kesadaran lingkungan di suatu organisasi dengan mengadakan seminar di sekolah maupun komunitas lain. Karena edukasi sendiri merupakan kunci untuk memicu perubahan perilaku. Lalu, solusi terakhir yang akan saya paparkan di video ini adalah berkampanye atau mempromosikan gerakan stop pemakaian plastik sekali pakai di sosial media. Selain dengan plastik, kita juga sangat berdampingan dengan yang namanya sosial media. Di sosial media sendiri, kita bisa memberikan postingan serta membagikan informasi tentang dampak plastik sekali pakai dan cara-cara menguranginya. Ini akan kita jadikan sebagai wadah untuk membagikan contoh keberhasilan komunitas dalam memperbaiki lingkungan. Jadi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai membutuhkan aksi kolektif. Mulailah dengan merubah kebiasaan pribadi, mendukung inisiatif lingkungan, dan menyebarkan kesadaran melalui edukasi. Setiap tindakan sekecil apapun memiliki dampak yang besar dalam melindungi lingkungan kita. Kita akan masuk kepada poin-poin utama dari topik saya ini, di mana plastik sekali pakai memiliki dampak yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan serta bahayanya bagi kesehatan kita adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari penggunaan plastik sekali pakai. Namun, di balik itu semua, kita juga memiliki solusi serta langkah-langkah yang dapat kita ambil demi memperbaiki ekosistem, lingkungan sekitar kita, serta menjaga kesehatan kita sendiri. Maka dari itu, sekarang adalah giliran kita berperang melawan kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai. Ketahuilah bahwa dengan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, membawa botol serta kotak makan sendiri, dan membawa tas kain saat berbelanja, dapat memberikan dampak yang besar bagi kebaikan lingkungan kita. Setiap tindakan kecil merupakan batu bata dalam membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, mari kita bersama-sama membangun jalan menuju dunia bebas plastik. Memahami ancaman, menemukan solusi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.